Dalam sejarah penyaliban, salah satu bentuk hukuman paling brutal dari Romawi, tak pernah ada catatan tentang mahkota duri yang dikenakan pada para terdakwa. Itu bukan bagian dari prosedur resmi. Mahkota duri bukan aturan, tapi olok-olok. Sebuah penghinaan yang sengaja diciptakan hanya untuk satu pribadi, Yesus dari Nazaret. Bayangkan ya, saat prajurit-prajurit Romawi yang sudah terbiasa dengan darah dan penderitaan, kali ini mereka berimprovisasi. Mereka tidak hanya ingin menghukum, tapi juga mengolok-olok. Kabarnya tahanan ini mengaku sebagai raja. Maka mereka menciptakan parodi penghinaan. Jubah ungu, warna kebesaran kerajaan, dikenakan ke tubuh Yesus, bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai ejekan. Tongkat bulu diberikan ke tangannya, bukan sebagai simbol otoritas, melainkan alat mainan yang akan mereka gunakan untuk memukul wajahnya. Dan kemudian mereka merangkai mahkota dari semak berduri, bukan dari emas yang layak bagi raja, tapi dari duri yang tajam, yang mereka tekan ke kulit kepalanya sambil tertawa puas. Salam hai raja orang Yahudi. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa duri bukan sekedar benda tajam. Duri adalah simbol kutukan. Di Kejadian 3 ayat 18, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berkata kepada Adam, tanah itu akan menghasilkan semak duri dan rumput duri bagimu. Duri adalah tanda kutukan atas pemberontakan manusia terhadap Sang Pencipta. Dan di tengah ejekan itu, Yesus yang tidak pernah berdosa menundukkan kepalanya untuk mengenakan simbol kutuk tersebut. Bukan karena ia pantas menerima kutuk tersebut, tetapi karena ia rela memikulnya demi kita semua. Parodi ini belum berakhir, kita masih terus melakukannya. Setiap kali kita menyebut Yesus Tuhan, tapi tetap haus tepuk tangan, gila validasi, dan lapar pujian, kita bukan sedang menyembahnya. Kita ikut menjadi aktor dari parodi tersebut. Setiap kali kita lebih sibuk membangun nama gereja kita sendiri daripada nama Tuhan, kita ikut tertawa dalam drama penghinaan yang dulu dimainkan oleh para prajurit Romawi. Setiap kali popularitas lebih memikat hati kita daripada salib, kekuasaan lebih kita utamakan daripada ketaatan, dan kekayaan lebih kita dambakan dibanding hadiratnya, kita tak lagi sekedar menjadi penonton. Kita adalah pemain utama dalam sandiwara penghinaan itu. Dan inilah yang lebih tragis. Mereka dulu, para prajurit, nggak tahu siapa yang mereka ejek, tapi kita tahu. Kita tahu persis siapa dia, anak Allah, raja kemuliaan, juru selamat dunia. Tapi meski tahu, kita masih sering bermain-main dengan dosa. Kita anggap dosa tidak lagi melukai hati. Jadi mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah Yesus masih jadi parodi dalam hidup kita? Kita pakai namanya, tapi hati kita jauh. Kita pasang salib di leher, tapi kita enggan pikul salibnya. Atau apakah dia sungguh raja atas hidup kita? Bukan cuma di bibir, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat, ia rela mengenakan mahkota duri agar kita menerima mahkota kehidupan. Ia disalib agar kita hidup dalam kemuliaan. Ia dihina agar kita diterima menjadi anak-anak Allah. Bagikan video ini supaya menjadi seruan pertobatan buat kita semua. Amin.